Shalom sahabat Skriptura. Dalam renungan kita kali ini, kita akan melihat bacaan di dalam Yesaya di pasal 45 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Melalui 3 kata kunci dari bahasa Ibrani yang membantu kita untuk memahami pesan utama dari teks ini. Pada bagian ini menegaskan bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang lain selain Dia. Tuhan menyatakan diri sebagai pribadi yang menciptakan segala sesuatu dan memiliki kuasa atas seluruh ciptaan. Dan kata kunci yang pertama ada Ehad, yang berarti satu atau esa. Di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-5, Tuhan itu berkata, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Kata Ehad menekankan keunikan dan ketunggalan Tuhan. Konteks teks ini umat diingatkan bahwa tidak ada pribadi lain yang dapat menggantikan posisi Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan satu-satunya pribadi yang memiliki kuasa. Melalui kata Ehad, teks ini mengarahkan umat untuk mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dan kata kunci yang kedua ada bara, yang berarti menciptakan. Dalam Yesaya 45 ayat yang ke-7 itu Tuhan menyatakan bahwa Ia yang membentuk terang dan menciptakan gelap. Kata bara menunjukkan tindakan penciptaan yang berasal dari kuasa Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata ini sering digunakan untuk karya penciptaan Tuhan yang tidak dapat disamakan dengan pekerjaan manusia. Melalui kata bara, teks ini menegaskan bahwa segala sesuatu berada dalam kuasa Tuhan. Terang dan gelap, keadaan dan perjalanan hidup, semuanya tetap berada di dalam perintahnya. Dan kata kunci yang ketiga ada yatsar, yang berarti membentuk. Di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 itu terdapat gambaran tentang tanah liat dan pembentukannya. Kata yatsar menggambarkan tindakan seorang pembentuk yang memiliki tujuan terhadap hasil karyanya. Gambaran ini menunjukkan hubungan antara Tuhan sebagai pembentuk dan manusia sebagai ciptaan. Manusia tidak berada pada posisi untuk mempertanyakan atau menyamai Tuhan, sebab hidup manusia berasal dari tangan Tuhan. Melalui kata yatsar, umat diajak untuk memahami bahwa Tuhan memiliki maksud dan tujuan di dalam karyanya. Tuhan adalah Ehad, satu-satunya Tuhan. Tuhan adalah bara, pencipta segala sesuatu. Dan Tuhan adalah yatsar, pembentuk kehidupan. Teks ini mengajak umat untuk mengenal posisi mereka di hadapan Tuhan. Manusia bukan pencipta dari dirinya sendiri, melainkan ciptaan yang menerima kehidupan dari tangan Tuhan. Refleksi dari teks ini mengajak kita untuk melihat bahwa pusat kehidupan bukan berada pada manusia, tetapi pada Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain," teks ini mengarahkan umat untuk meninggalkan segala bentuk kepercayaan kepada kekuatan lain dan kembali mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Melalui kata bara, kita diingatkan bahwa kehidupan berasal dari Tuhan. Melalui kata yatsar, kita diingatkan bahwa Tuhan terus bekerja sebagai pembentuk yang memiliki tujuan. Yesaya 45 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10 ini mengajarkan bahwa umat dipanggil untuk hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membentuk, dan Tuhan yang memegang kendali atas seluruh ciptaan. Kiranya melalui teks ini kita semakin memahami bahwa Tuhan yang esa adalah sumber kehidupan dan pribadi yang membentuk perjalanan umatnya sesuai dengan kehendaknya. Sampai jumpa di seri renungan Skriptura yang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.